Saudara-saudari sekalian, pada video yang akan kita saksikan bersama-sama ini akan ada pertanyaan dari Bang Gus, yaitu tentang kenapa Yesus harus mati di salib. Debat seru tentang dosa, darah, dan penebusan manusia. Ya, malam Bang Gus. Apakah Bang Gus bersedia membuka kamera? Siap. Ya, silakan Abang. Saya mau tanya. Bisa buka kamera, Abang? Tunggu sebentar. Silakan. Ya, itu. Tidak apa-apa ngerokok ini ya? Nggak boleh merokok, Bang, karena nanti kamu akan di-remove oleh TikTok. Saya mau tanya terkait masalah penebusan manusia dari dosa itu gimana? Konsep yang Anda ketahui di dalam agama Anda. Iya, di Ibrani 9 ayat 22, di dalam hukum Taurat, hampir segala sesuatu disucikan oleh darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi kalau Yesus HaMasiah tidak memberikan darahnya di atas kayu salib, tidak akan ada pengampunan, tidak ada kebangkitan, tidak ada keselamatan. Kamu tidak akan pernah masuk surga, aku ataupun seluruh dunia ini. Tetapi puji Tuhan, karena begitu besar kasih Yesus HaMasiah bagi umatnya yang telah meninggoy, yang telah berdosa, ya, sehingga dia memberikan darahnya bagi kita untuk pengampunan dosa-dosa kita. Oh, berarti harus menumbalkan diri dulu ya Tuhannya ya? Kalau gini, kalau tumbal itu artinya dia memberikan darahnya untuk ada yang lebih tinggi di atasnya. Nah, Yesua nggak seperti itu. Yesua itu memberikan darahnya bagi kita yang meninggoy supaya kita hidup. Jadi darah Yesua itu adalah kehidupan yang menyucikan segala dosa-dosa kita sehingga kita bisa bangkit untuk hidup yang kekal. Jadi tidak bisa dikatakan tumbal. Terus kenapa kalau memang mau menebus manusia dari dosa-dosa kok baru datang sekarang? Kok tidak dari zamannya Noah, Musa? Apakah manusia di sana ada dosa lah? Oke, jadi gini. Yesus HaMasiah itu ya 1000 tahun manusia itu 1 hari di hadapannya. Jangan merokok, Bang. Bisa nggak Abang ya, nanti merokok? Ya kan tahan dulu, Bang, tahan. Ya. Matikan dulu. Abang Ustadz nggak? Abang Ustadz ya? Kok kayaknya mukanya kayak Ustadz? Bukan saya. Ayo gimana? Fokus dulu, jangan lari. Ayo fokus, santai. Ya, soalnya Abang cakap banget. Sepertinya anak Yesus HaMasiah ini ya, karena manusia diciptakan bentuk gambar dan rupanya. Asik. Saya mengikuti Yesus tapi bukan dituhankan, itu saya. Ya, itu terserah kamu, Bang, ya. Itu pilihan di tangan kamu. Tapi ketika Yesus nanti datang, ya silahkanlah tanggung sendiri ya. Oke, gini Abang. Jangan merokok dulu. Astaga naga. Ini gimana sih ini orang ya? Kok nggak bisa menahan diri ya? Bang, di TikTok aja Bang nggak menerima rokok, apalagi di surga Bang. Nggak diterima kau Bang. Oh iya. Oke. Jadi ya, Yesus HaMasiah itu adalah yang ada dan yang ada, yang awal dan akhir, dia ada di segala masa. Jadi 1000 tahun manusia itu 1 hari di hadapan Yesua. Jadi manusia yang menunggu, bukan Yesua. Ya. Nah, kenapa Yesua tidak datang di zaman Nabi Nuh? Tadi Kejadian 3 ayat 15 ya, bahwa dia akan meremukkan kepala si ular dan tumitnya. Nah, ini saya baca aja lah secara jelas ya, Kejadian 3:15. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan dengan wanita ini, dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi tumitnya itu akan diremukkan. Nah, di saat kapan ada hukuman ketika ya ada hukuman tumitnya diremukkan? Itu di saat penyaliban, Bang. Jadi Mesias itu dia matinya harus tersalib. Nah, hukum salib ada di zaman mana? Di zaman abad pertama ketika orang Roma berkuasa atau menjajah orang Israel.
Makanya Yesua, Mesias itu tidak datang di zaman Nabi Nuh. Ya, karena Nabi Nuh waktu itu ketika dihukum sama Tuhan, air bah datang. Oke, ya. saya potong. Sebentar, jangan kamu potong dulu. Ketika di zaman Yesus itu, sebentar, dengar dulu. Di zaman Nabi Daniel ada hukuman dicampakkan ke dalam kandang singa dan juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi Mesias itu matinya nggak boleh karena tenggelam atau karena diiting oleh singa atau dibakar. Enggak, dia harus tersalib. Karena di tumitnya itu akan diremukkan di atas kayu salib, ya, oleh tentara Romawi yang memaku tumitnya. Makanya Mesias itu ya tersalib di abad pertama tahun 33 Masehi karena di situ ada penyaliban, Bang. Jadi Mesias itu harus ya matinya harus dengan cara tersalib di atas pohon. Karena apa? Adam dan Hawa melanggar buah pohon pengetahuan. Gitu, Bang. Oke. Boleh saya tanggapi? Dari pertanyaan pertama Anda tidak menjawab, ya. Lalu yang kedua bukan saya tidak menjawab, Abang tidak menyimak. Tunggu dulu. Yesus itu kan turun ya, memerangi salah satunya. Coba bilang Bang, Yesua Bang. Bentar dulu Bang. Nama asli dia kan dalam bahasa Ibrani Yesua Bang. Coba sebut Yesua Bang, Yesua. Londak Yesus. Nama asli dia dalam bahasa Ibrani Yesua Bang, Yesua. Oke, sudah Yesua, ya sudah. Yesua itu apa namanya kan turun ke bumi. Salah satunya memerangi hukum salib itu. Tapi kenapa dia kok meninggal dalam keadaan disalib? Kan aneh ini kan. Tidak masuk logika. Di mana tertulis? Itu ada di kitab Anda itu. Ya, di mana tertulis bahwa Tuhan Yeshua HaMashiach menolak, bukan bahasanya itu bukan memerangi, tapi menolak adanya hukum salib. Di mana tertulis bahwa Yesus menolak hukum salib? Di mana tertulis? Lo cari sendiri kan ada di Alkitab Anda itu. Lah, cari sendiri. Nggak Anda baca? Kok kau suruh aku nyari sendiri? Sementara nggak ada dalam Alkitab. Saya sudah baca Alkitab berulang-ulang. Yesus HaMashiach tidak menolak dia disalib. Berarti kamu ngarang sendiri, fitnah sendiri, bikin sendiri, tanya sendiri, jawab sendiri. Begini, Abang ini kan bertanya sendiri, dia jawab sendiri, lalu ngarang sendiri. Loh, bukan ngarang, jangan framing. Begini yang saya tanyakan. Ya, di mana tertulis Yeshua HaMashiach menolak penyaliban? Kan di sebelum turun adanya Yesus, ini kan sudah ada penyaliban. Yeshua HaMashiach itu dia yang ada dan yang ada, yang maha kuasa. Ya. Bang, abang itu bertanya, tapi jawab sendiri, ngarang sendiri. Itu namanya abang koplak. Loh, bukan gitu. Ginilah. Ya, saya jelaskan kepada Anda. Jelaskan pakai data dan dalil, bukan ngarang. Yesua itu kan turun. Sebelum Yesua itu turun ke muka bumi, kata Anda, pemahaman Anda, ya, ingat ya, pemahaman Anda Yesua itu turun ke muka bumi. Akan tetapi sebelumnya memang ada hukum salib. Yesus itu menolak hukum salib, bukan ketika dia mau disalib. Itu mana tertulis? Di mana tertulis? Coba cari di Alkitab Anda. Yang nggak ada saya cari. Kamu yang cari. Bukan Anda nggak tahu. Ya udah, kasih tahulah aku kalau begitu, kalau aku nggak tahu. Saya lupa itu ayat. Lupa atau memang kau ngarang? Loh, bukan ngarang. Oke sudah. Berhubung saya tidak menunjukkan data, saya mau tanya kepada Anda. Kenapa Yesua itu turun ke bumi? Kenapa? Katanya dia Tuhan.
Kenapa dia harus turun ke muka bumi? Oke, yang pertama, saya menjawab, jangan dipotong. Kenapa Yesua itu datang ke dunia? Yang pertama, untuk menggenapi nubuatan di Perjanjian Lama bahwa Mesias akan menebus kita dari hukumnya sendiri supaya kita diampuni, bangkit untuk hidup yang kekal, layak masuk surga. Makanya Yesua datang ke dunia bukan membawa agama, tetapi membawa kerajaan surga, yaitu keselamatan kekal. Karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui darah Yesua. Memberikan kita teladan bahwa kita harus mencontoh teladan Yesua. Kita harus tekun berdoa, kita harus hidup dalam kekudusan, kita harus hidup dalam ketaatan, kita harus hidup dalam kesetiaan, dan lain-lain. Makanya teladan yang sempurna itu adalah hanya Yesua HaMasyiah, tidak ada yang lain. Jadi ada dua hal tujuan kedatangannya, membawa keselamatan kekal dan memberikan teladan. Makanya kalau kamu tidak percaya bahwa Yesua HaMasyiah adalah Bapa yang datang ke dunia menyelamatkan kita, kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Betul. Ya, kalau kamu tidak percaya bahwa Yesua adalah Bapa yang datang ke dunia menyelamatkan kita di atas kayu salib, maka kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Oke, siap. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi. Berarti di dalam tubuh Yesus itu terdapat Tuhan berarti ya? Bukan terdapat di dalam tubuhnya. Bukan terdapat, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, 1 Timotius 6 ayat 15 dan Wahyu 19 ayat 16. Jadi dia bukan bagian Tuhan bukan. Dia adalah sang pencipta itu sendiri yang datang ke dunia menyelamatkan umatnya yang tertulis di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Oke. Lalu bagaimana itu di Alkitab Anda Markus 29? Markus 12 ayat 29. Bagaimana baca? Oke. Markus 12 ayat 29. Dan juga Ulangan 6 4. Ya. Dan Yesua menjawab, ya dengar ya. Dan Yesua menjawab kepadanya, yang terutama dari semua perintah adalah, dengarlah hai Israel, Yahweh lah Elohim kita, Yahweh itu Esa, dan kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang terutama. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah yang lain lebih besar daripada ini. Dan seorang ahli kitab berkata kepadanya, benar guru, engkau berkata atas dasar kebenaran bahwa Elohim itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali dia. Oke, siap. Lalu bagaimana di Alkitab Anda itu? Yohanes 5:7. Bahwasanya firman, Roh Kuduslah, kemudian Bapa lah, itu gimana? Tritunggal itu lah. Oh, Tuhan ada 3. Di mana? Di Yohanes berapa? Di sini kan Elohim itu Esa. Yahweh itu Esa, tidak ada Tritunggal. Iya. Lah udah jelas di sini Markus. Ini gimana sih? Bentar dulu. Ampun dah. Bang. Hello. Sebentar. Udah jelas di sini di Markus 12 ayat 29 sampai 32 bahwa Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kok kau bilang lagi Tritunggal? Cemana ya Bang ini? Nah ini makanya dengar. Ini ayat kitab Anda. Yang ada di Alkitab Anda ya. Yohanes 5:7, Yohanes pasal 5 ayat 7, bahwasanya kudus, Roh Kuduslah Bapa. Yohanes 5, bentar dulu. Yohanes 5 ayat 7. Bentar dulu. Yohanes 5 ayat 7 Yohanes ya. 5. Ayat Ya. 7. Orang yang sakit itu menjawab kepadanya, Tuhan, aku tidak mempunyai seseorang yang ketika air itu diguncangkan, dia dapat memasukkan aku ke dalam kolam itu, dan sementara aku mendatanginya, orang lain turun sebelum aku. Nah itu ayatnya tertulis di situ. Jangan ngarang. Kok jangan ngarang? Ngarang. Ini saya tunjukkan. Kenapa sih kok ngarang pula? Aku mana mungkin ngarang? Kan aku anak Adonai Yeshua HaMasyiah, tidak boleh ngarang. Nih.
Orang yang sakit itu Yohanes 5 ayat 7 toh. Orang yang sakit itu menjawab kepadanya, Tuhan, aku tidak mempunyai seseorang yang ketika air itu diguncangkan, dia dapat memasukkan aku ke dalam kolam itu. Nah, di mana saya berbohong? Enggak ada saya berbohong. Ini jaringan siapa yang apa ini? Oh, alah, jaringannya rusak. Jadi di situ Abang, nanti kamu baca Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, teman-teman baca ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, Markus 12 ayat 29 sampai 32, dan Yudas 1 ayat 25, bahwa Yahweh Elohim yang Esa itu di dalam nama Yeshua HaMashiach. Makanya Yeshua HaMashiach adalah Elohim yang Esa, bukan Trinitas, bukan Mormon, bukan Montanisme, bukan Saksi Jehova. Mormon, Saksi Jehova, Tritunggal, Montanisme, walaupun mereka berbeda, tapi esensinya sama. Samanya di mana? Mereka sama-sama menyangkal bahwa Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh itu sendiri sang pencipta langit dan bumi. Nah, kalau kami sangat percaya firman Tuhan, bahwa Alkitab mengajarkan Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh itu sendiri, dia adalah Elohim yang Esa. Makanya di Matius 28 ayat 19, ya, di situ di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu satu di dalam nama Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach banyak gelarnya. Dia raja di atas gelar raja, gembala yang baik, sang juru selamat, Bapa, Tuhan, Elohim, ya, sang pencipta, yang awal dan akhir, alfa dan omega, yang pertama dan terkemudian, gitu. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Ibrani 9 ayat 22 menyatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kejadian 3 ayat 15 menyatakan, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yohanes 8 ayat 24 menyatakan, Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Markus 12 ayat 29 menyatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4-5 menyatakan, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yohanes 1 ayat 1 dan 14 menyatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 1 Timotius 6 ayat 15 menyatakan, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Wahyu 19 ayat 16 menyatakan, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu, Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Saudara-saudari sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana mungkin bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Mihana. Tapi ya mau gimana lagi, begitulah keimanan orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya.
Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Mihana. Terima kasih semuanya kepada para penonton Tanya Jawab TV yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya.